Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Apotek Hidup TV. Tentunya bersama saya Dela dan Dokter Iva. Seperti biasa, hari Kamis kita akan bahas tentang kecantikan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penggunaan herbal untuk rambut rontok. Gimana nih Bu? Kemarin-kemarin kita udah ngebahasin tentang perawatan wajah ya. Iya. Sekarang yang nggak kalah pentingnya juga yaitu perawatan rambut. Ya, perawatan rambut itu ya susah-susah gampang sih ya. Jadi Iya. cuma permasalahannya banyak sekali kok di rambut. Jadi ada rambut rontok, ada rambut berketombe kan, ada rambut berminyak. Nah, itu semuanya memang butuh perawatan. Nah, sekarang yang akan kita coba bahas adalah perawatan tentang rambut rontok ya. Nah, sebelum kita membahas tentang rambut rontok, saya coba memberikan sedikit edukasi atau masukan bagaimana cara perawatan rambut. Jadi kalaupun nih misalnya kita mau cobain rambut rontok gitu, pakai apa sih gitu kan, kita pakai nih herbal ini, cuma tetap aja malas keramas gitu kan, keramasnya sebulan sekali, terus kemudian nggak menjaga nutrisi si rambut gitu kan, jadi terlampau mengabaikan misalnya pakai daleman, pakai jilbab ya, terutama pakai jilbab. Nah, pakai jilbab tuh pakai daleman yang nutup tapi nggak diganti-ganti. Hari ini pakai itu, besok pakai lagi. Nah, itu bakal bikin rambut rusak kan, ya, Bu, ya? istilahnya lemak-lemak yang ada dari kepala itu nempel di jilbab, di dalaman jilbab ya. Terus numpuk bikin lembab, juga, bikin apa namanya, bau rambut juga jadi nggak nyaman, ya kan? Jadi banyak faktor yang bisa dan harus kita perhatikan dalam perawatan rambut. Ya, terutama yang pakai jilbab, dalamannya kalau bisa ya yang jangan terlampau yang tebal ya. Terus kemudian sirkulasi pori-pori si dalamannya juga jangan yang terlampau tebal gitu kan. Jadi ada mudah sirkulasi udara ya, jadi jangan terlampau yang tebal. Terus kemudian penggunaan jilbab juga terutama dalamannya ya, jangan full setiap waktu pakai kuncup, itu juga bisa menyebabkan rambut itu kurang mendapat udara gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan, kebersihan rambut, kebersihan jilbab kita atau dalaman jilbab kita juga seperti apa, itu juga pengaruh. Terus kalau untuk yang laki-laki misalnya dia pakai penutup kepala, topi ya juga jangan pakai topi yang terus-menerus dipakai gitulah. Dan topi juga kalau bisa emang dicuci juga ya. Oh iya. Cucinya sih kalau yang laki-laki pakai topi gitu kan. Karena hal yang sepele itu ternyata sangat itu bisa berpengaruh ya. kan numpuk-numpuk terus. Jadi untuk menjaga kebersihan rambut itu faktor yang menempel pada kepala itu juga harus diperhatikan. Jadi bukan hanya rambut saja dirawat, tapi yang menempel pada rambut tidak diperhatikan ya. Terus kemudian jangan juga sering-sering garut kepala pakai yang tajam, itu kukunya, misalnya kukunya panjang gitu kan, kuku panjang garuk-garuk luka kulit kepala. Nah, itu juga bisa bikin masalah pada rambut ya. Jadi banyak faktor yang memang harus diperhatikan. Nah, sekarang kalau masalahnya sudah ada nih, misalnya rambut rontok ya, yang akan kita bahas rambut rontok. Nah, rambut rontok diapain gitu kan? Banyak sekali kalau permasalahan rambut rontok itu kalau pada wanita biasanya yang suka pakai jilbab gitu ya. Tapi kan sebenarnya pakai jilbab itu bukan berarti pasti rambutnya rontok, enggak. Iya. Ya, bisa rambutnya tetap bagus, tetap hitam misalnya, tuh berkilat. Berarti kan rambut sehat ya. Ciri-ciri rambut sehat tuh berkilat. Ya, terus hitam ya, hitam. Kalau rambutnya emang rambut agak coklat ya nggak jadi yang hitam ya, tapi pokoknya rambutnya itu tidak mudah patah ya, tidak mudah rontok. Nah, itu namanya rambutnya sehat. Warnanya juga berkilau, bukan warna yang kusam. Nah, itu kita bisa menilai, oh ini rambutnya sehat. Jadi kok rambutnya kusam, gampang patah, gampang rontok, itu jadi rambutnya tidak sehat. Rambut sehat atau tidak sehat itu bergantung juga pada kulit kepala.
Karena kulit kepala itu ada pori yang menempel si pori folikel rambut itu ada di kulit kepala. Jadi kalau kulit kepalanya nggak bagus, dalam artian kulit kepalanya berminyak, terus kemudian banyak ketombe atau kerak-kerak, yang saya bilang tadi, kalau pakai topi atau pakai dalam baju yang tebal, nggak rajin keramas, numpuklah si lemak-lemaknya, nah menyebabkan pori-pori rambut kan jadi tertutup. Nah itu menyebabkan gampang sekali rontok, gampang sekali mudah muncul jerawat basah atau ya kalau diambil kalau basah mencium-cium bau. Mungkin pernah ngerasain gitu kan, digaruk ada keluar nempel gitu kan, ada baunya juga, itu namanya tobe basah gitu kan. Itu bisa disebabkan karena faktor kelembaban tadi. Jadi kurang merawat kesehatan kulit rambut ya, kulit kepala dan rambut. Jadi itu faktor yang harus diperhatikan. Jadi kulit kepala kita harus dijaga kebersihannya, dan rambut pun harus dijaga, perawatannya harus dirawat sebaik-baiknya. Jadi kalaupun kita menggunakan herbal, tetap harus menjaga yang tadi saya bilang ya, dalam jilbabnya seperti apa, topinya seperti apa, dicuci apa enggak, nah itu harus diperhatikan. Ya, saya pernah baca artikel ya Bu ya, itu nggak tahu benar apa enggak, tapi keluar muncul di sosial media, katanya kita kalau habis selesai keramas itu nggak boleh disisir karena rambutnya nanti rontok. Nah, itu sih nggak jadi jaminan. Oh, berarti gitu. Bukan ya. Kalau rambut habis dikeramat sisir itu kan kalau misalnya pakai conditioner pasti nggak rontok, gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya nggak pakai conditioner kan agak kasar ya. Iya, kasar kita sisir kan ketarik-tarik, itu rontoknya karena itu. Tapi kalaupun misalnya pori-pori atau folikel rambutnya kuat, pakai sisir pun ya nggak rontok. Bukan berarti karena karena basah-basah di sisir. Iya, basah-basah di sisir. Jadi tergantung dari kekuatan folikel rambut di kepala. Ya. Oke, sekarang kita gimana nih cara ngatasin rambut yang rontok? Ya, ini bisa berlaku pada laki-laki atau perempuan. Ya, jadi laki-laki kan juga gampang tuh yang rambutnya rada-rada jidatnya jadi lebar, jadi sampai ke belakang. Oh iya. Karena rontok, jadi jidatnya sampai lebar ke sini. Itu banyak sekali, gitu kan? Iya, terlampau lebar sekali. Nah, ini bisa insya Allah digunakan herbal. Nah, ini sebenarnya saya mencontohkan ada 2 herbal. Jadi daun seledri dan lidah buaya. Nah, kedua-duanya ini kalau kita manfaatkan ya secara bersamaan atau bergantian ya, itu bisa membantu untuk menghilangkan kerontokan rambut sama membantu menumbuhkan lagi rambut yang sudah rontok. Nah, jadi gini, si daun seledri ini berfungsi untuk mengatasi kerontokan rambut. Ya, caranya nanti kita praktekkan insya Allah ya. Nah, terus untuk si lidah buaya ini lebih bagus ya, besar. Lidahnya buaya ini berfungsi untuk menyuburkan rambut. Jadi untuk merangsang pertumbuhan folikel-folikel rambut lagi. Jadi yang sudah rontok tadi setelah kita rawat dengan seledri, nextnya untuk yang berikutnya kita rawat dengan lidah buaya. Jadi pertumbuhan folikel rambutnya juga bisa cepat terbantu. Ya, nah caranya, oke ya, kita buat seledri ini yang tumbuk ya. Iya, oke Bu. Ini seledri kira-kira aja. Ini kulit kepalanya seberapa banyak nih yang mau digosok gitu kan? Jadi kita pakai semuanya ya Bu? Semuanya. Ini jadi seledri ini kurang lebih ini sekian lah ya. Ini cukup lah insya Allah untuk ini supaya memudahkan dia cepat hancur, boleh kita bagi supaya jadi lebih cepat hancur ya. Jadi kita tumbuk sampai halus. Tumbuk sampai halus. Ya, tumbuk sampai halus. Lebih bagus ditumbuk daripada kita blender ya. Karena kok dari ditumbuk itu dengan penumbukan itu senyawa-senyawa aktif
ya senyawa kimia alami yang ada pada seledri ini ikut keluar ya. Beda dengan pemotongan itu paling cuma dia terkikis, tapi kalau di tertumbuk dia akan hancur dan mengeluarkan senyawa aktifnya. Jadi biasanya akan keluar seperti air ya, agak-agak basah kan. Iya. Nah, ini air yang dari seledri ya? Nah, dari seledri ini. Berisik sekali. Kita ada yang ini kan, ada yang mau dicoba. Siapa Ada. Kita nanti punya model. Sebelum menggunakan perawatan dengan seledri ini, sebelumnya harus cuci rambut dulu ya. Sebelum kita menggunakan seledri ini untuk mengatasi rambut rontok, rambut yang akan kita terapi dengan seledri ini sebelumnya harus dikeramas dulu ya. Supaya apa maksudnya? Supaya kulit kepalanya itu bersih. Jadi kalau kulit kepala bersih, senyawa aktif yang ada pada seledri ini bisa langsung menyerap di kulit kepala ya. Jadi meresap ke dalam kulit kepala sehingga memberikan unsur terapi pada kulit ya. Jadi memang harus keramas dulu ya, keramas dulu sampai bersih, baru kita aplikasikan si seledri ini di kulit kepala. Nah, kalau sudah rata, kita aplikasikan di kepala, kita pijat-pijat juga biar dia meresap ke kulit kepala. Setelah itu baru dikeramas lagi. Sudah halus belum? Belum terlalu sibuk. Oh ya, dikit lagi. Boleh diaduk pakai ini biar ngeluarin air banget ya Bu? iya. Nah, itu airnya itu ya kan, kalau kita blender belum tentu keluar air seperti ini. Iya benar. Jadi memang lebih bagus menggunakan tumbukan. Kali kalau di rumah nggak ada tumbukan seperti ini, bisa tuh pakai ulekan batu. Kan ada ya ulekan batu di rumah, jadi pakai ulekan batu kita ulek gitu kan sampai lumat. Nah, setelah lumat baru kita gosokkan ke kulit kepala. Kalau pakai ulek kan lebih enak juga sih ya. Tapi ini udah cukup hancur sih. Penting ini nanti akan kita gosokkan di kulit kepala ya. Kita taruh di piring aja ya biar bisa dilihat seperti apa nih hasilnya, dan memudahkan juga kita nanti aplikasikan ke kepala. Kita panggilkan dulu model buat tutorial masker rambut. Bisa lagi keramas. Apakah Lagi keramas. lagi keramas. Oh iya. Sebelum Karena masker harus cuci rambut dulu. Sebelum masker disarankan Jadi buat kurang cuci rambut lebih dulu. Lumat seperti ini ya. Ini lumat seperti ini nggak perlu hancur-hancur banget. Jadi nanti bagian yang sudah lumat inilah yang kita gosokkan ke kulit kepala ya. Ini nanti kita gosokkan di kulit kepala. Isan udah selesai ya? Kita panggilkan Isan. Yuk. Ada Ini Isan. setelah keramas ya, setelah keramas, jadi kondisi rambut